Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihram dengan NIM L0112231144. Jadi saya adalah peserta mata kuliah Ekologi Populasi D. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas akhir praktikum ekologi populasi, yaitu membuat satu video tutorial tentang pengolahan data ekologi populasi. Nah, sebelum itu saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dr. Irmawati atas kesediaannya untuk menyelenggarakan praktikum dan membimbing kami selama proses praktikum. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas 3 aplikasi utama yang digunakan dalam praktikum pengolahan data populasi. Yang pertama itu adalah GeneStudio. Jadi GeneStudio sendiri itu adalah aplikasi yang digunakan untuk melihat, mengedit, dan menata data sequence DNA, termasuk dia membaca file berupa kromatogram. Jadi di dalam GeneStudio ini kita bisa mengedit data sequencing yang memiliki ambiguitas atau ketidaksempurnaan. Itu semua bisa dilakukan di aplikasi GeneStudio. Kemudian di Mega 12 itu merupakan aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan alignment, menghitung jarak genetik, dan membuat pohon filogeni atau pohon kekerabatan antar spesies. Jadi kita bisa melihat kekerabatan antar spesies dari pembuatan pohon filogenik yang dilakukan di aplikasi Mega 12 ini. Nah, yang terakhir adalah iTool atau Interactive Tree of Life. Ini dia hampir sama dengan Mega 12, cuman iTool ini dia lebih sederhana karena dia berbasis web. Jadi kita tidak perlu mendownload aplikasinya, kita cuman mengakses di web, dan visualisasinya ini dia lebih bagus karena kita bisa mengedit warna dan bisa dimodel lingkaran sesuai keinginan kita. Mungkin itu yang saya jadikan sebagai pengantar. Selanjutnya silakan disimak video tutorial yang saya buat setelah ini. Terima kasih. Jadi ini dia tampilan awal dari GeneStudio. Nah, di sini untuk melakukan editing kita ke config editor, terus kita memilih import untuk memasukkan file. Nah, selanjutnya kita cari file hasil sequencing yang bisa diolah. Nah, di sini saya akan menggunakan 2 file secara bersamaan, jadi berpasangan. Ini DT9. Yang kodenya itu kode file itu AB1. Nah, terus kita masukkan dengan cara tekan Ctrl dulu agar bisa dipilih dua-duanya, lalu dibuka. Selanjutnya klik ya, oke, lalu klik oke lagi. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa panjangnya itu 745 dengan ambiguity itu ada 6 segmen yang ambigu yang harus kita perbaiki. Nah, pastikan juga di konsensus itu sudah tepat ya teman-teman. F1 itu di kiri dan R1 itu di kanan. Kemudian kita klik show all tadi untuk menampilkan kromatogramnya, dan kita klik quality untuk melihat kualitas daripada hasil sequencing ini. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat tanda merah seperti ini, artinya itu harus diperbaiki dengan kita membandingkan data yang di atas dengan yang di bawah. Kalau misalnya dia sama-sama merah, berarti bagusnya kita hapus saja dengan cara di backspace. Nah, ini saya sedang menghapus yang kurang sempurna. Dan kalau misalnya di bagian bawah itu tidak merah, berarti kita bisa mengganti yang bagian atas itu dengan cara mengklik huruf yang sama. Nah, selanjutnya kita ini lakukan sampai keseluruhan dengan cara mendrag sedikit demi sedikit agar tidak ada yang terlewat. Jadi prinsipnya itu kalau misalnya data di salah satunya itu benar, kita bisa mengganti. Jadi kita menyamakan keduanya. Kalau misalnya kedua-duanya salah atau merah, sebaiknya dihapus. Nah, di sini ada
data lagi yang salah, ini di huruf T, jadi kita klik di sini, tapi bagi yang bawahnya ini sudah benar, jadi kita tinggal mereplace dengan huruf T. Nah, hal yang sama juga di sini di huruf G. Oke, karena di sini sudah selesai, tidak ada lagi yang perlu diperbaiki. Saatnya kita ekspor konsensus, pilih lokasi file, sebaiknya dikasih format FASTA, lalu diketik, misalnya saya di sini ketik D9. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi Mega 12 untuk membuat font filogeni. Namun sebelumnya kita memasukkan data, membuat data terlebih dahulu dengan cara klik alignment, terus edit build alignment, terus kita klik OK. Kita pilih DNA karena yang akan kita olah adalah DNA hasil sequencing. Di sini saya akan menggunakan sampel D9 tadi yang dibuat di Genes Studio dengan cara klik edit lalu di insert. Nah, saya akan mencari di sini DT9 yang telah dibuat tadi, diedit tadi, sorry. Nah, di sini kita harus menggunakan minimal 4 data, teman-teman. Jadi di sini saya punya data lain yang saya download di NCBI. Nah, sebaiknya dimasukkan satu persatu agar bisa di-rename, bisa disesuaikan namanya. Nah, misal di sini saya memberi nama sampel agar lebih mudah. Lalu lanjut lagi di insert sequence from file lagi. Terus di sini saya memasukkan data beberapa jenis spesies seperti ini Pardalis Sulawesi. Oke. Di sini saya memasukkan satu persatu hingga cukup menjadi 5 data. Jadi akan semakin banyak data yang dimasukkan juga di sini, teman-teman, akan lebih variatif lagi font filogeni yang akan dihasilkan nanti. Namun karena data yang saya peroleh itu terbatas, jadi di sini saya akan memasukkan maksimal 5 data saja. Nah, di sini sekarang sudah ada 4 data, tersisa 1 data lagi yang akan saya masukkan. Nah, data terakhir yang saya masukkan itu adalah Canas Triata Indonesia. Nah, ini sudah cukup 5 data, sisa saya rename agar nantinya mudah dikenali. Lalu kita memilih alignment, lalu alignment by Muscle, terus kita klik OK. Kita tunggu sampai tampilan seperti ini, lalu klik OK. Kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Terus selanjutnya di sini kita akan ekspor. Kita klik data, lalu kita klik ekspor alignment dalam bentuk mega format. Nah, di sini saatnya saya akan membuat pohon filogeni dari data yang telah dibuat tadi. Kita klik yang ini, yang filogeni. Lalu kita pilih yang paling pertama, construct text maximum likelihood. Nah, tadi saya menyimpan file itu dengan praktikum mega. Nah, pastikan tampilannya sesuai dengan ini, standar bootstrap, terus Tamura name model, lalu kita klik OK. Nah, di sini prosesnya itu akan berjalan sampai beberapa menit, teman-teman. Jadi silakan ditunggu hingga prosesnya selesai. Nah, setelah selesai tampilannya akan seperti ini. Dia menampilkan font filogeni. Nah, di sini bootstrap yang menunjukkan angka 100 itu artinya dia memiliki kekerabatan genetik yang sangat dekat.
Nah, salah satu contohnya di sini adalah latte Calcaliver India dengan latte Calcaliver Indonesia. Kemudian untuk sampel tadi, dia memiliki bootstrap 100 dengan Pardalis Sulawesi. Artinya dia memiliki kekerabatan yang sangat dekat. Nah, untuk Canas striata sendiri, dia ini garisnya berada di luar, artinya sampel ini sendiri itu dia lebih dekat dengan latte Calcaliver juga apabila dibandingkan, karena dia masih memiliki hubungan yang satu garis, sementara Canas striata sudah tidak satu garis. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan iTool. Nah, iTool ini dia basisnya web, jadi dia hampir sama. Jadi dia bisa kayak membuat font filogeni juga, tapi kita bisa memodel bentuk sirkular dengan tampilan yang lebih estetik. Nah, di sini kita tinggal memasukkan file, tapi sebelum itu kita memberi nama projectnya dulu. Di sini saya menggunakan EcoPoltry, lalu pilih filenya, terus kita masukkan data yang telah disimpan tadi. Kemudian kita buka, lalu kita upload. Jadi ini dia gratis teman-teman, diakses di web. Nah, ini dia juga bisa membuat font filogeni seperti ini. Tapi di sini saya akan membuat dia menjadi sirkular dan saya edit agar tampilannya itu lebih cantik. Nah, untuk mengeditnya sendiri kita tinggal menuju segmennya, lalu diklik kanan, terus kita pilih color range, terus kita isi di sini. Anggap saya isi Indo, saya pilih warna merah. Saya lakukan seterusnya ini di semua spesies. Jadi kalau untuk di sini saya memilih warna selanjutnya, itu saya bagusnya di sini memilih warna hijau. Nah, ini dia tampilan setelah diberikan pewarnaan. Namun di sini akan lebih bagus jika banyak spesies yang digunakan agar tampilannya lebih variatif. Nah, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih.